Shalom, salam sejahtera, saya ucapkan kepada para sahabat setia renungan harian Roti Sorgawi. Bagaimana kabar sahabat Roti Sorgawi? Saya percaya kita ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tetapi, jika ada sahabat Roti Sorgawi yang sedang mengalami sakit, masalah dan tantangan hidup, saya berdoa kepada Tuhan, Bapa Sorgawi, agar Dia memberikan kesembuhan, hikmat dan jalan keluar yang terbaik bagi masalah dan tantangan yang sedang sahabat Roti Sorgawi alami. Amin. Sahabat Roti Sorgawi yang terkasih, marilah kita kembali memberikan waktu dan hidup, dan hati kita, untuk firman Tuhan berbicara. Agar kehidupan yang kita bangun dan dijalani hari ini adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, sebagai sumber kehidupan itu sendiri. Tema Renungan Harian Roti Sorgawi, pada hari ini adalah, kunci pembuka pintu berkat Tuhan. Nats bacaan, terambil dari Kitab Imamat pasal 26 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan, Allahmu. Ayat 2. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Ayat 3. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, ayat 4. Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Ayat 5. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tenteram. Ayat 6. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Ayat 7. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Ayat 8. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Ayat 9. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Ayat 10. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Ayat 11. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ayat 13. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Puji Tuhan, atas firman Tuhan yang telah sahabat Roti Sorgawi, baca dan mendengarkannya. Sahabat Roti Sorgawi yang terkasih, berbicara tentang tema di atas, kita perlu melihat 3 kata penting yang terkandung di dalam tema Renungan Roti Sorgawi hari ini, yaitu, kunci, pintu dan berkat. Tetapi ada kata yang lebih penting adalah, Tuhan. Sahabat Roti Sorgawi yang terkasih, bila para sahabat melihat 3 kata dalam tema Renungan Harian hari ini, kata yang mana yang hendak sahabat Roti Sorgawi jadikan sebagai pilihan pertama? Mungkin ada yang berkata, saya pilih kunci, dan ada yang pilih pintu, dan ada juga berkata, saya pilih berkat. Jika boleh jujur, maka saya percaya, kalaulah pilihan-pilihan itu diperhadapkan di depan mata kita, maka semua yang memilih kunci dan pintu, akan memilih meninggalkan kunci dan pintu pilihannya itu, dan beralih pilihan kepada berkat. Itulah kecenderungan keinginan hati manusia. Semua orang ingin segera mengambil kunci, membuka pintu dan segera masuk ke dalam ruangan yang berisi berkat. Tetapi melupakan siapa Tuhan, pemilik kunci dari pintu rumah itu. Tidak ada orang yang benar-benar ingin memilih dia. Semua mata dan hati orang hanya tertuju kepada berkatnya, bukan kepada pribadi, sang sumber berkat itu. Sehingga tidak sedikit orang menjadi sangat kecewa dan marah kepada Tuhan, ketika doanya tidak dijawab, penyakitnya tidak disembuhkan, rumah tangganya berantakan, dan semua rencananya gagal. Sahabat Roti Sorgawi yang terkasih, mari kembali membuka Alkitabmu dan lihat,
serta baca lagi kitab Imamat pasal 26 ayatnya yang ketiga. Di sana Tuhan mengingatkan umatnya, dengan berkata, "Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, apa ketetapan Tuhan, dan apa perintah Tuhan?" Itulah yang harus kita lakukan. Pertama, hidup menurut ketetapan Tuhan, artinya, tidak menyimpang dari hukum kebenaran yang telah dibuat oleh Tuhan untuk mengatur segala jalan-jalan kehidupan yang kita lalui. Kedua, berpegang pada perintah Tuhan, atau dengan kata lain menjaga atau memelihara perintah atau firman Tuhan. Bahkan, jadikannya sebagai suatu kesukaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur, di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 2. Firman Tuhan berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Cara kita berpegang atau memelihara firman Tuhan dalam hidup kita adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu berbicara tentang waktu 24 jam dalam kehidupan kita. Firman Tuhan harus selalu ada, hidup, bertumbuh, dan berakar di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, melakukan firman Tuhan dengan konsisten. 3 amanat itu adalah 3 anak kunci yang Tuhan amanatkan kepada kita untuk memegangnya, memeliharanya, serta menjaga sedemikian rupa. Maka ayat 4 hingga ayat 13. 3 anak kunci yang kita punya itu mengarahkan kita kepada Tuhan, yang adalah pemilik rumah besar yang berisi berkat-berkat itu. Dia pasti akan berkata kepada sahabat roti sorgawi yang memiliki 3 anak kunci tersebut. Marilah. 1. Aku akan memberi kamu hujan pada masanya. 2. Tanah akan memberi hasil. 3. Pohon-pohon di ladangmu akan memberi buah. 4. Kamu tidak akan mengalami musim kekeringan. 5. Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang melimpah. 6. Kamu akan selalu menang dari semua masalah kehidupan. 7. Janji Tuhan akan diteguhkan dalam hidup kita. 8. Dan Tuhan akan selalu ada dan tinggal di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Bapa yang kekal bagi hidup kita. 8 hal yang saya daftarkan di atas adalah 8 berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi sahabat roti sorgawi, yang telah dengan setia dan taat, yaitu, hidup menurut hukum-hukum Tuhan, dan menjadikan hukum Tuhan sebagai suatu kesukaan yang direnungkan siang dan malam. Serta melakukan hukum-hukum Tuhan itu dengan konsisten. Orang yang konsisten melakukan firman Tuhan, ia diibaratkan seperti pohon. Mazmur pasal 1 ayat 3. Berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Demikian renungan harian roti sorgawi pada hari ini, edisi tanggal 5 Oktober 2023. Berbahagialah para sahabat roti sorgawi, yang telah setia membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Maka kita akan berbahagia oleh perbuatan itu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.